Baik, terima kasih Bu Vina selaku moderator, kemudian Ibu Lisnia Sari selaku MC, dan yang saya hormati Ketua STAB Bodhidharma Medan, kemudian terkhusus yang saya hormati sahabat saya Dr. Edi Ramawijaya yang pada malam hari ini akan memberikan materi dan pencerahan untuk kita semua. Terima kasih Bro Edi, sapaan saya kepada beliau karena kami juga teman dekat. Dan kemudian tak lupa juga yang kami muliakan para anggota Sangha, kemudian yang saya hormati para pengurus Yayasan Bodhidharma dan seluruh pihak dari STAB Bodhidharma yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Juga yang saya hormati tentu seluruh audien peserta webinar pada malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam, Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Tentu kita selaku insan beragama Buddha, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada ketuhanan yang Maha Esa, Santiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, karena kita semuanya masih diberikan rahmat dalam bentuk kesehatan lahir dan batin, serta diberikan kesempatan. Yang terpenting adalah kesempatan, sehingga kita semuanya masih bisa mengikuti acara yang sangat baik ini, yaitu webinar tentang hubungan psikososial orang tua dan anak dalam belajar daring atau dalam jaringan. Tentu yang pertama saya juga mengucapkan terima kasih kepada institusi Bodhidharma yang mana telah memberikan kontribusi nyatanya di bidang pendidikan, khususnya pendidikan agama Buddha, sehingga menyelenggarakan webinar-webinar yang bisa membuka wacana di seluruh lapisan masyarakat, dan ini sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk masyarakat Buddhis atau masyarakat Buddha di Provinsi Sumatera Utara dan di seluruh tanah air pada umumnya. Saya sangat mengapresiasi sekali kepada institusi Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhidharma sehingga bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya tentunya mohon maaf karena baru sekali ini bisa menghadiri acara webinar di Bodhidharma, walaupun sudah bertugas di Medan, namun ya tugas pembimas tidak hanya berceramah dan melakukan pembinaan saja, tetapi dari aspek administrasi itu juga sangat banyak sekali. Jadi mohon dimaklumi bahwa saya baru bisa untuk bergabung dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Bodhidharma ini. Bapak Ibu sekalian dan hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya materi pada malam hari ini adalah materi yang sangat baik dan sangat menarik, sangat bagus sekali, yaitu hubungan psikososial orang tua dan anak dalam pembelajaran daring atau dalam jaringan. Nah, ini merupakan sesuatu ilmu yang baru yang nanti kita akan dapatkan dari narasumber kita. Namun di sini sedikit saya ingin menghantarkan karena sebagai keynote speaker untuk menarasikan sedikit sebagai pengantar bahwa kita semuanya sebenarnya sudah merasakan dan sudah tahu bahwa kita sekarang hidup dalam masa pandemi atau masa wabah dari COVID
atau coronavirus, disease 19 atau 19. Maksudnya dengan demikian serta-merta kita semuanya dapat merasakan seluruh tatanan berubah, baik itu tatanan ekonomi, tatanan sosial, tatanan budaya, kemudian tatanan lain-lainnya, dan sampai dengan tatanan pendidikan, yang mana pada saat dahulu kita itu di era normal yang dulu melakukan pembelajaran atau pendidikan yang dilakukan di sekolah sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Namun dengan adanya wabah atau pandemi COVID-19 ini mengharuskan pembelajaran itu dilaksanakan di rumah saja. Nah, inilah yang merubah pola ataupun sistem dalam pembelajaran kita, sehingga diperlukan sebuah kesamaan tekad, baik itu antara orang tua, murid, atau peserta didik, dan juga gurunya. Nah, di sini memang yang mendapatkan berkah lebih di COVID-19 ini dalam pembelajaran adalah orang tua. Ya, kenapa? Yang tadinya orang tua hanya bayar SPP saja, sekarang ikut bertanggung jawab untuk membelajarkan, mengajari anaknya agar sukses dalam pembelajaran dalam jaringan atau online tersebut. Nah, sehingga dengan demikian orang tua ini sangat berperan, yang mana ikut mengawasi, bahkan juga ikut mendampingi sampai dengan ikut memberikan sebuah motivasi yang kalau tidak sabar-sabar, orang tua ini juga istilah di Sumatera Utaranya itu darting, darah tinggi. Nah, maka dengan demikian perlu sebuah kondisi psikososial yang baru dengan tatanan yang baru supaya menghasilkan sebuah pembelajaran yang ditargetkan antara siswa didik, kemudian orang tua, dan juga tenaga pendidik. Nah, dengan demikian, operan conditioning ini yang baru perlu diciptakan. Tentu nanti akan dikupas secara lebih detail lagi oleh Dr. Edi Rama Wijaya tentang bagaimana psikososial ini bisa membentuk hubungan antara ortu dan anak, dan juga dengan pendidik, sehingga bisa sukses di dalam pembelajarannya. Tentu kalau secara agama Buddha, di sini sedikit saya akan garis bawahi bahwa kita harus menyamakan persepsi dulu, menyamakan perasaan dulu, menyamakan tekad dulu, menyamakan kehendak dulu, sehingga nanti bisa interconnecting antara orang tua dengan peserta didik, baik dari sisi pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dan tentunya kondisi yang baru, psikososial yang baru dalam upaya untuk pembelajaran online ini bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan memiliki keseimbangan yang seimbang antara orang tua dan anak, dan tentunya pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Ya, memang ini merupakan tugas berat orang tua yang tidak sebagaimana adanya seperti biasanya di kondisi normal, sehingga orang tua perlu untuk belajar lebih. Minimal ya mengimplementasikan 3K, yaitu kesadaran, kesabaran, dan kedewasaan. Itu yang sangat penting, sehingga nanti melalui latihan-latihan tersebut atau latihan bertahap, katakanlah, untuk psikososial yang baru ini akan dapat kita lampaui. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, inilah kondisi sekarang ini. Sehingga kita harus mampu untuk melampaui kondisi-kondisi ini, sehingga nanti di kemudian hari akan lebih baik. Memang berat untuk tanggung jawab orang tua, karena menjadi orang tua itu
tidak ada pembelajarannya. Ya mungkin hanya dewasa ini ada apa namanya pendidikan parenting. Tapi dulu ketika saya belum menikah juga tidak ada pendidikan orang tua, sehingga kurang belajar masalah pendidikan orang tua. Maksudnya melalui autodidak ini kita harus bisa mawas diri untuk melatih daripada kesadaran, kesabaran, dan kedewasaan kita untuk membentuk suatu psikososial yang baik, baik itu di lingkup keluarga untuk menciptakan pembelajaran pendidikan daring yang baik. Nah, dengan demikian maka diharapkan akan turut berkontribusi dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas di masa pandemi COVID-19 ini. Terus tentunya kita di masa COVID-19 ini tidak harus berpangku tangan karena di rumah saja. Tetapi justru pesannya adalah kita harus tetap produktif namun aman dari COVID. Inilah yang menjadi pengantar dari saya. Mungkin saya tidak usah lama-lama, nanti kalau saya lama-lama jadi kebalik. Mr. Edi nanti tidak jadi narasumbernya, jadi saya yang narasumbernya. Ya mungkin nanti di lain waktu tentunya masih banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan khususnya untuk umat Buddha di Sumatera Utara dan umumnya untuk seluruh umat Buddha di Nusantara. Semoga semuanya tetap sehat dan aman dari COVID, tapi tetap produktif. Dan selanjutnya kami serahkan kembali kepada moderator Ibu Wina Mongso, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya tetap mengikuti acara ini sampai selesai, dan terima kasih pula kepada Mr. Edi dan semuanya. Dan saya akhiri, selamat malam, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.